Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita, Bolang Project. Saat ini kita di areal Tumpang Sari, Tabulapot dengan ikan hias. Dan belakangan ini, tanaman tabulapot di sini tidak menggunakan pupuk kimia, hanya menggunakan limbah kolam. Penasaran? Tonton videonya sampai habis. Kawan-kawan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Ali. Dengan Pak Ali. Boleh bertanya sedikit, Pak? Boleh. Bang, silakan. lokasi Bapak ini kelihatannya sangat menarik sekali. Silakan. Jadi ide-ide seperti ini tuh Bapak dapat dari mana, Pak? Oh ya, baik. Ide diawali dari saya itu kan dulunya orang teknisi ya. Jadi saya ingin mengembangkan sistem teknisi yang saya kuasai, di mana sistem perairan terutama yang akan saya kembangkan, yang bersirkulasi dengan daya yang kecil, tapi mencakup semua kolam bergerak. Nah, itu Pak, itu sangat menarik sekali, Pak. Itu yang saya buat. Yang kedua mungkin sistem tanaman ya, dimana tanaman ini awalnya kan ini sangat terik matahari di lokasi kolam ini, dan akhirnya karena kita juga hobi di tanaman, saya coba-coba membuat tabulapot. Tujuan itu sebagai pelindung ikan-ikan hias yang ada di sini. Ya, Pak. Nah, tapi mungkin lama-kelamaan bisa dibikin menjadi bisnis yang menggiurkan, begitu. Kolam-kolam Bapak di sini ini kelihatannya unik-unik ini, Pak. Ini Bapak kerjakan sendiri atau ada tim ahli, Pak, yang untuk membuat ini? Ya, pertanyaannya sangat baik sekali. Prinsip saya itu memang sangat hemat, dimana maaf cakap dengan modal Rp10.000 saya sudah bisa kerja. Saya semua ini tidak ada tangan orang lain yang mengerjakan, semua saya sendiri. Karena saya prinsip, setiap orang bisa berbuat, saya tetap bisa berbuat. Walaupun mungkin mutunya tidak sama, tapi yang penting kan untuk kolam hanya nggak bocor. Saya sangat hemat, saya mungkin beli batu hanya 100 buah udah cukup kerja. Mungkin saya cuma satu timba saya udah bisa kerja. Nah, ini sistem kerja saya. Jadi sekali lagi saya terangkan, tidak ada satu kolam pun di sini yang dikerjakan oleh tangan orang selain tangan saya sendiri. Walaupun saya bukan tukang, saya mekanik mesin. Mungkin ini yang saya jelaskan. Hitung-hitung olahraga ya, Pak ya? Persis, itulah dia. Jadi memang ini benar-benar sangat memotivasi kita bagi muda-muda seperti kita. Seperti Bapak ini yang sudah renta, semangatnya masih luar biasa. Siap, Pak. Sistem drainase di sini kelihatannya ini sangat unik ini, Pak. Ini air di kolam ini kelihatannya ini bergerak semua ini. Itu Bapak sumber airnya dari mana ya, Pak? Ya. Jadi kalau diceritakan tentang drainase, mungkin waktunya sangat panjang yang diceritain, karena berawal dari irigasi yang ada di lingkungan ini. Saya anggap itu akan potensi buat hobi saya, sehingga mungkin dari puluhan tahun yang lalu sudah saya coba untuk membelinya, dan akhirnya seperti ini. Dari dimana irigasi yang lebih kurang dari titik saya menuju ke timur ini lebih kurang sekitar 35 meter, itu saya buat satu aliran air yang bisa sampai titik di sini, dimana sampai di bawah ini air saya naikkan ke pompa. Dari titik yang drainase yang tertinggi dia akan bergerak ke seluruh kolam, sehingga dengan hitungan arus hanya ratusan dia, katakan nggak sampai 300 watt, saya sudah bisa menggerakkan kolam lebih dari 200 kolam, walaupun kolam itu kecil-kecil. Nah, mungkin inilah sistem saya. Nah, pertama yang itu, yang keduanya saya kan ingin ikan itu kan penuh oksigen. Ya. Nah, dengan oksigen yang tinggi, ya pasti kan lebih segar. Nah, ini yang saya harapkan. Ini yang bisa saya terangkan untuk ke sistem drainase yang saya buat tadi. Oh ya, Pak. Bak di sini ini sangat banyak sekali ya, Pak. Sangat banyak sekali, dari mulai yang kecil sampai yang besar ya, Pak ya. Ini berapa jenis ikan yang ada di sini, Pak? Ya, baik. Maaf juga saya nggak bisa nerangkan semua mungkin. Jadi di sini yang saya kembangkan itu jenis ikan mori. Ikan mori itu banyak jenis. Ada 5 jenis ikan mori saja. Udah itu ada ikan gupi, ada ikan barbir, ada ikan lemon. Nah, istimewanya itu saya sekarang sedang mengembangkan pemijahan gurame merah, di mana gurame merah itu prospeknya jauh lebih bagus. Tapi saya masih ingin mencoba
insya Allah nanti ke depan mungkin bisa juga saya berhasil kalau memang saya masih diberi kesempatan seperti itu, ya kan? Iya. Jadi Pak, berarti di sini itu banyak, yang paling banyak itu ikan hias ya Pak? Benar. Apa Bapak tidak kerepotan untuk pemasarannya Pak? Nah, untuk pemasaran saya nggak pemasaran keluar. Saat ini mereka yang datang kemari. Ke lokasi Bapak ya? Kemari datang untuk mengambil per partai, artinya per partai itu satu jenis 100 ekoran gitu. Jadi yang jualan pun yang bagian orang-orang jual becak, saya menjual ikan yang murah-murah. Jadi yang jual-jual di Medan itu yang di becak-becak itu dia ngambil kemari. Saya yang repot karena ikan itu kan diambil saja seminggu sekali, sementara besarnya kan 2 bulan sekali. Jadi agak kerepotan juga saya melayani mereka gitu. Jadi kalau ikan ini tetap jalan, jadi tidak ada sepinya untuk pembelinya begitu. Jadi untuk pengembangan ikan-ikan di sini itu Bapak sendiri? Persis. Tidak dibantu dengan tenaga ahli ataupun anak ataupun keluarga yang lain Pak? Ya, kadang-kadang kadang-kadang yang datang. Kalau yang anak sekarang nih Pak ya? Ya, kadang-kadang. Bahkan sudah saya persiapkan memang mereka, tapi memang ya mungkin ke belakang nanti setelah saya ujur mungkin mereka baru turun. Karena saya mungkin jaga masih siap untuk bekerja sendiri. Jadi mereka masih standby mungkin ya. Insya Allah ke depan mereka nyusul ke saya gitu. Jadi untuk pemasaran Bapak tidak repot ya Pak? Tidak. Bahkan kurang ya Pak ya? Kurang. Karena tidak berbanding. Sangat menarik sekali ini Pak, bisa menjadi motivasi buat kawan-kawan semua. Tanaman Bapak di sini, tanaman tabulapot ini Pak, informasinya belakangan ini tidak menggunakan pupuk kimia Pak, hanya menggunakan limbah kolam. Itu bisa dijelaskan ke kita Pak? Benar. Jadi dulu memang kita pakai, tapi belakangan kita banyak belajar, banyak bertanya. Ternyata di lumpur kolam itu NPK sudah banyak di situ. Karena apalagi kita kan air kita dari irigasi, juga itu limbah dari ikan. Nah, apalagi ada keong. Jadi kita ambil lumpurnya, kita bagikan ke tanaman. Insya Allah juga berbunga normal, manis, tidak ada masalah. Karena apa? Kita membuat fermentasi keong juga, yang katanya itu mengandung asam amino katanya. Jadi kita nggak tanpa lagi sekarang pakai pupuk kimia. Jadi salah pakai lumpur semua. Jadi untuk aplikasinya Pak itu dilakukan berapa minggu sekali Pak? Kalau untuk lumpur nggak perlu pakai aplikasi. Saya hampir setiap hari menyiramkannya tuh dengan cara diaduk. Lumpur dasarnya pasti naik ke atas. Ini unik sekali nih. Ya, persis. Jadi Bapak lakukan itu setiap hari ya ke tabulapot ya Pak? Ya, benar. Ya, segini banyak Pak, apa Bapak itu tidak kerepotan Pak? Setiap hari harus mengambil lumpur kolam dan untuk tabulapot. Belum lagi mana yang ikan-ikan ini kan begitu banyak ini Pak. Jadi Bapak di situ nggak kerepotan? Pertanyaan yang sangat baik sekali. Karena kita kan bukan seorang olahragawan. Jadi dengan menyiram pohon yang lebih kurang sekitar 70 polybag tabulapot, saya sudah stok setiap paginya. Pasti kita setengah 9 itu sudah berkeringat. Ini kerjaan saya setiap hari. Dan saya tidak serahkan ke orang lain, kan ini buat saya itu olahraga. Jadi bukan beban pekerjaan buat saya. Ini yang perlu yang jangan kepada orang. Sangat menarik nih Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, siapa berapa Pak? Lebih kurang 67%. Kalah kita teman-teman yang masih kita masih 19 nih sama yang udah hampir 70. Semangatnya ini sangat luar biasa, patut dicontoh ke kawan-kawan. Tanaman di sini kebanyakan jambu ini Pak. Kira-kira ada berapa jenis Pak yang ada di sini Pak? Baik. Jadi jambu yang saya kembangkan di sini itu mungkin ada 9 atau 11 jenis. Dimana kalau boleh saya sebutkan jenisnya ada jambu Sukaluyu, ya paham. Ada Super Green, ada Taiwan Super Green, ada MDH, ada Red Taiwan, ada Derby, mungkin saya juga dia termasuk ada jambu berteh, mungkin juga ada jambu koleksi saya yang jambu kecil itu Pak ya, jambu koleksi. Dan kalau jambu giginya ada Hong Pause, ada Cegua, ada Kristal. Mungkin ini yang bisa saya ingat. Jadi semua ini di tabulapot ya Pak? Benar. Menarik sekali nih Pak, menarik sekali. Jadi ini bisa untuk motivasi kawan-kawan semua. Ya, jambu-jambu di sini Pak, tabulapot ini kan sangat banyak sekali nih Pak, dan jenis-jenis juga banyak. Jadi kalau berbuah ini Pak, ini Bapak jual kemana Pak? Oh iya, jadi untuk jambu dari awal berbuah sampai sekarang saya belum jual. Karena dari awal saya sudah tanamkan ini kan tanaman hobi atau pelindung. Jadi saya tidak pernah berpikir untuk pemasaran. Jadi
setiap yang memberi ikan kemari itu bisa merasakan kok lagi berbuah, maka silakan makan jambu saya. Cuma nggak disilakan untuk bawa pulang karena sudah habis. Jadi bonus ya Pak ya? Benar, benar. Bawa ikan dan dicicipi jambu itu ya Pak? Benar, harapan kita mereka sih nanya cangkokannya. Nah, kan dia cangkokannya yang kita jual, kalau buah enggak. Oh, berarti Bapak kembangkan untuk dicangkok ya Pak ya? Benar. Lapo-lapo di sini untuk pengembangan Bapak cangkok-cangkok ya? Benar, benar. Oh, ini ada contohnya nih Pak? Ya, benar. Oh, benar. Bagus sekali. Termasuk online kita juga lakukan. Sampai kemana Bapak jual? Wah, Lombok, Bali. Boleh Pak, sapa-sapa Pak, kawan-kawan yang pernah beli dari sini Pak. Oh ya, luas ya. Termasuk ada mungkin dari Majene, ada juga. Dari apa? Lombok, Omno, Bali. Omno, Mas Ronggo, Mas Ronggo, mungkin juga ya kan. Saya juga nggak ingat kalau udah tua mungkin nggak semuanya bisa ingat ya kan. Kawan-kawan semuanya ya kan. Setua renta ini semangatnya kita kalah, malu kita sebagai anak muda, patut dicontoh. Siap. Terima kasih Pak, sudah Bapak jelaskan secara singkat areal di sini. Mungkin bisa Bapak sampaikan pesan-pesan ke kawan bolang. Baik, jadi saya ingin menyampaikan ke kawan-kawan bolang, di mana berbuatlah dengan semangat yang tinggi. Jadi jangan bosan untuk berbuat. Kegagalan pasti, tapi tanpa berbuat kita tidak akan tahu kapan kita akan berhasil. Mungkin ini yang saya sampaikan kepada teman-teman bolang atau kawan-kawan bolang. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Tadi, kita ya Pak ya. Wih, bolang ya, bolang. Demikianlah sudah dijelaskan areal ini dengan Pak Ali yang sangat inspirasinya itu sangat bagus sekali. Kombinasi antara tabulapot dengan ikan hias. Semoga ini semua dapat menjadi inspirasi buat kawan bolang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.